Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita awali sebagian zikir pagi petang bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu. Yang itu dimatiin Mas, dikerasin ya. Faghfirli la fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Ini yang dimatiin yang ini. Mic-nya maaf. Bukan soundnya bukan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita membuka kembali Al-Quran Surah Al-Ma'idah. Ayatnya ayat yang ke 35 36. Oh ya, 35 jadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum walahum 'adzabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijina minha walahum 'adzabun muqim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di zulmihi
وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kepunyaan Allah. Memang hanya kepada Allah kita memuja, memuji, meninggikan, mengagungkan, membesarkan. Semoga Allah tetap karunia kita iman yang istiqomah sampai nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkikan salam teruntuk baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. InsyaAllah mudah-mudahan kita yang datang di pagi hari ini untuk sama-sama menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, kelak berhak mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Karena kata Nabi SAW, dia orang-orang yang senantiasa belajar atau dia mengajar, maka sungguh dia nanti didoakan oleh Allah, malaikat-malaikatnya Allah, lalu didoakan oleh penduduk langit, penduduk bumi, semua semut di dunia ini dan semua ikan di kedalaman lautan. Juga wabil khusus kata Nabi SAW, sesiapa yang didatang untuk menuntut ilmu, Allah berikan jalur VIP masuk syurganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Juga kata Nabi yang mulia SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka tidak ada bagi siapa yang dia mengaku dirinya muslim kecuali setiap harinya dia wajib untuk menambah ilmu bagi dirinya. Dan kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan kita butuh makan dan minum sehari 1 kali cukup, sehari 2 kali cukup, sehari 3 kali lebih dari cukup. Tapi kita butuh ilmu setiap detik, setiap menit, setiap manakala nyawa ini masih di kandung badan. Karenanya hadirin, tidak ada setiap hari kecuali kita bangun dengan ilmu, memejamkan mata pun dengan ilmu, masuk ke dalam kamar mandi bahkan dengan ilmu, keluar kamar mandi juga bahkan dengan ilmu, masuk ke dalam masjid dengan ilmu, keluar masjid juga dengan ilmu, mencatat juga dengan ilmu, memberi footnote juga dengan ilmu, mengajarkan kepada yang lain, mengajarkan kepada minimal keluarga kita, anak-anak kita, cucu cicit keturunan kita, itu semua juga dengan ilmu. Semuanya butuh ilmu hadirin. Semoga Allah karunia kita istiqomah terus jemaah dalam mencari ilmu insyaallah. Ayat ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah untuk kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini ayat bicara tentang kepada orang-orang yang beriman. Maka seruan ini adalah seruan bagi mereka yang masih mempunyai iman dalam relung jiwa mereka. Dan seperti yang kemarin, kalau ada kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada 2 kemungkinan. 1, perintah yang minta dilakukan atau larangan yang minta kita untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Poin yang pertama, suruh ngapain? Bertakwa kalian kepada Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sabda Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Artinya kalau kita mau bertakwa kepada Allah itu di mana aja. Bukan cuma di Mekah Madinah aja kita bertakwa, tapi di Indonesia pun kita bertakwa. Bukan cuma ketika di dalam masjid kita bertakwa, tapi di pasar pun kita bertakwa. Bukan ketika lagi majelis ilmu aja kita bertakwa, tapi nanti saat bermuamalah dalam urusan dunia pun kita bertakwa.
Gimana cara bertakwanya seorang pegawai yang dia terikat dalam jumlah kontrak kerja, atau dia memang sudah terikat bekerja di satu instansi atau lembaga. Masuk jam 8, pulang jam setengah 5, atau masuk jam 5, pulangnya nanti besok subuhnya misalkan. Salah satu keterikatan itu harus membuat dia bertakwa kepada Allah, jadilah mukmin yang profesional. Kata Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim. Nabi bersabda, orang beriman itu harus menyepakati kesepakatan yang telah disepakati bersama. Jam 8 masuk, jam 5 pulang, maka itu yang mereka sepakati bersama. Itu namanya bertakwa. Haitsu ma kunta, bertakwa dimanapun kita berada. Jadi bukan cuma sekedar di masjid, bukan cuma sekedar kita bertakwanya di Mekah ataupun Madinah, tapi kita bertakwa dimanapun kita berada. Di masjid bertakwa, di pasar bertakwa, di Mekah, Madinah bertakwa, saat pulang sampai ke Wonosobo juga bertakwa. Bukan cuma di Mekah, Madinah, tapi ketika dimanapun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat ya hadirin jamin dirahmati Allah, berulang kali kalimat ini terus kita niatkan untuk pengingat buat diri saya pribadi dan kita semuanya. Mencari orang yang baik bukan di masjid saja. Kalau mau ketemu orang yang baik, bukan di majelis taklim saja. Tapi kalau mau tahu orang itu benar-benar baik atau ternyata kamuflase belaka, lihatlah dalam 4 perkara. 1, lihat dalam bagaimana cara dia membayar hutang. 2, lihat bagaimana dia ketika bersafar. 3, lihat bagaimana ketika dia bermalam bersama kita dan kita mengetahui apa amalan malam-malamnya. Yang keempat, lihat bagaimana ketika seseorang ini bertransaksi atau bermuamalah dengan orang lain. Maka nanti kita kenal sama dia. Jadi kalau kita bicara diri kita pribadi, bagaimana diri kita, sebenarnya bukan gambaran di masjid atau di majelis ilmu, nanti di luar. Baik nggak caranya dalam membayar hutang? Baik nggak dirinya ketika bermuamalah? Membayar hutang beda sama muamalah. Bayar hutang mah kewajiban, bermuamalah adalah sebuah pilihan. Ketika bermuamalah, gimana cara bayarnya? Cash atau tempo? Ketika dia berucap, bermuamalah juga nih termasuk. Menepati janji nggak dia? Ketika dalam safar bareng, apa yang dilakukan ketika kita berikan tumpangan padanya? Apakah dia royal membelikan bensinnya, atau membelikan jajan snack dalam perjalanannya, atau kayak gimana? Juga ketika sama-sama kita bermalam bersama, bagaimana sifatnya? Lalu orang diketahui salih tidaknya, baik tidaknya adalah dalam 4 perkara tadi. Kalau di masjid, semua orang baik. Di majelis ilmu, semuanya baik insya Allah. Tapi saat bermuamalah, baru ketahuan nanti bagaimana sifat aslinya. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Lalu Nabi memberitahu bertakwa itu di mana, koridornya pada saat di mana. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwa kalian semua dimanapun kalian berada. Mau dalam posisi dimanapun, negara manapun, di kota manapun, tugasnya orang beriman bertakwa kepada Allah. At-taqwa hahuna. Lalu kata Nabi, takwa itu letaknya di sini, dalam hatinya masing-masing orang yang beriman. Nomor 2, wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamin dirahmati Allah, ayat ini itu memberitahu kepada kita nih harus punya jembatan untuk membuat kita makin dekat sama Allah. Bahkan para ulama sering menyampaikan, jadikan engkau dengan syurganya Allah ataupun nerakanya Allah ada seorang alim. Mananya? Jadikan dirimu untuk masuk syurganya Allah seorang alim, jadikan dirimu untuk jauh dari nerakanya Allah juga seorang alim. Miliki guru. Wabtaghu ilaihil wasilah, cari perantara yang dengan perantara ini kita makin dekat sama Allah. Siapa? Guru, seorang alim yang kita percaya dengan keilmuannya, yang beliau bicara nggak sembarangan,
Beliau bicara nggak berdasarkan hawa nafsu, tapi beliau berbicara berdasarkan gimana yang Allah mau, artinya firman Allah Al-Quran, gimana yang Rasul mau, artinya hadis Rasulullah SAW, baik itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Baihaqi, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan semua kitab hadis, baik fi'liyah, qauliyah, takririyah ataupun himmah. Kita berbicara jamaah bukan berdasarkan hawa nafsu kita, tapi kita berbicara sesuai dengan apa yang Allah inginkan untuk kita, sesuai dengan apa yang Nabi teladankan kepada diri kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena kalau sabda Nabi tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Kecuali Nabi berbicara pasti itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu ilaihil wasilah. Cari seseorang yang menjadi perantara untuk kamu makin dekat sama Allah. Cari seorang guru, cari seorang yang bisa membimbing kita lebih dekat sama Allah. Nikmati sebuah konten yang kiranya dengan konten itu menjadi wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada banyak cara dan terbuka sekali dari banyak cara itu untuk membuat orang itu tersadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin kalimatnya simple, ringan, tapi terngiang-ngiang di kepala orang membuat ia menjauh dari apa yang Allah haramkan. Contoh misalkan kalimatnya 7 detik. Mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi, jangan bermudah-mudah membuka pintu hutang. Orang ini begitu mendengar kalimat yang sederhana tadi, terngiang-ngiang di benaknya dan dia menjauh daripada apa yang Allah larang. Riba, contohnya misalnya. Atau sama kalimat yang sederhana begini jemaah. Sedekahlah. Kata Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya bena Adam, anfiq, wahai anak Adam, sedekahlah. Unfiq alaih, maka Allah akan ganti sedekahmu dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kau keluarkan. Saat seorang hamba itu bersedekah, cuma karena dia mendengarkan apa yang Nabi sabdakan, yang di packaging, dikemas dalam satu kemasan, entah itu bentuknya adalah poster dakwah atau video dakwah, lalu dia bersedekah, ya bena Adam, anfiq, unfiq alaik, wahai anak Adam, Allah berfirman kepadamu, berinfaklah kamu, Allah ganti infakmu berkali-kali. Sesungguhnya hadirin, saat itu dia sedang menjadikan salah satu poster dakwah itu atau video dakwah itu wabtaghu ilaihil wasilah, perantara untuk membuatnya semakin dekat dengan Allah. Dan apapun harus jadi wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, jamaah punya motor, tunggangi motor jamaah untuk dapat ridhonya Allah dan makin dekat sama Allah. Ketika hadirin punya kekuasaan, cari tahu gimana caranya kekuasaan ini untuk membuat jamaah itu lebih dekat sama Allah, lebih mencari dan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin punya kaki yang masih Allah kehendaki bisa berjalan, maka jalankan kaki kita untuk sama-sama meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan-jalan, perantara-perantara, konten-konten yang bisa membuat kita tuh makin dekat sama Allah, makin mencintai Allah, makin mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan di antara kita kenapa masih kadangkala suka berbuat maksiat? Jawabannya satu, biasanya mereka belum mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah akan malu jemaah. Aduh malu ya rasanya kok kita bermaksiat pakai rezekinya Allah. Aduh malu rasanya kok kita berbuat dosa tapi masih menggunakan nafas yang Allah berikan gratis dari kita. Aduh malu ya kayaknya kita ninggalin sholat padahal Allah yang maha baik sama kita. Aduh malu ya. Orang makin kenal Allah makin gak mau berbuat dosa jemaah. Karena dia tahu dia kenal sama Allah. Dia gak mau berbuat dosa, dia gak mau bermaksiat, karena dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wabtaghu ilaihil wasilah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri ini ulama tabi'in. Ulama tabi'in diantaranya adalah Al-Imam Hasan Al-Basri, Al-Imam Ibn Sirin atau Al-Imam Muhammad bin Sirin. Diantaranya juga Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Terkenal zuhudnya, terkenal karismatiknya, terkenal juga diantaranya beliau adalah seorang yang paling menjaga diri dari perbuatan syubhat. Sufyan Ats-Tsauri, waroknya luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, ayahku menceritakan dari Talhah, dari Atha bin Abi Rabah,
dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi SAW, bahwa yang dimaksud dengan wasilah ini adalah qurbah, caramu mendekat kepada Allah. Namanya wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah ini pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah qurbah. Apa makna qurbah? Cara kamu mendekatkan diri kepada Allah. Qarib itu artinya dekat. Gimana caranya? Hidup dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari detik ke detik, membuat kita makin dekat sama Allah. Tuh gimana caranya tuh? Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram yang lagi live streaming dari rumah, yang lagi nyantai atau lagi nyiapin keluarganya, atau sambil masak atau sambil ngapain pun, cari cara gimana kita punya kesempatan untuk tetap dekat sama Allah dan terkoneksi, tetap nyambung sama Allah. Berulang kali satu analogi ini hadirin diutarakan. Kalau kita beli handphone mahal nih, 1 terabyte iPhone 15 Pro Max katakanlah, misalkan contoh kita beli. Handphone itu menjauh dari sinyal wifi. Sedangkan kita tahu kita nggak ada paket data kecuali 0, nggak bisa pakai data 0 giga. Pakai datanya 0 giga, nggak bisa kan berselancar lewat data seluler. Data seluler nggak bisa. Terus bisanya cuma wifi. Tapi posisi kita menjauh dari wifi sehingga lost signal atau disconnected. Yang tadinya terkoneksi karena dekat, kita menjauh, akhirnya lost connected. Nggak bisa terkoneksi dengan wifi. Apakah handphone semahal itu bisa dipakai untuk berselancar di sosial media? Nggak bisa. Jauh dari sinyal, apalagi udah jauh dari sinyal, handphonenya baterainya habis. Tambah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita makin jauh dari Allah, makin bermaksiat kepada Allah, seperti kita tuh menjauh daripada sumber yang memberikan kita kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala. Makin jauh makin gak bisa ngapa-ngapain. Makin gamang. Tahu ngeblank ya jemaah? Ngeblank. Hidup seorang hamba tuh akan ngeblank kalau dia makin jauh dari Allah tuh, dia ngeblank jemaah. Dia akan ngeblank. Gak tahu mesti ngapain, gak tahu harus berbuat apa. Walhasil sudah memakin jauh, bertambah jauh, bertambah jauh, bertambah jauh. Makanya disuruh nyari, wabtaghu, ayo dicari. Wabtaghu, ayo kamu tuh harus nggali. Wabtaghu, ayo tuh kamu tuh harus berusaha keras, berjuang keras. Kalau memang teman-teman di rumah bisa live streaming, live streaming. Kalau bisa nggak sendirian, itu bagus banget. Ngajak pasangan, ngajak anak-anak untuk nonton live streaming bareng-bareng. Akan sangat bagus banget tuh. Akan baik banget kalau kita dalam satu keluarga jalannya itu beriringan, kanan ya ke kanan semua, lurus ya lurus semua, seia sekata, seirama sejalan. Wabtaghu ilaihil wasilah. Apalagi hari ini Allah tuh seolah hamparkan begitu luasnya kepada kita. Gimana caranya kita bisa dekat sama Allah dengan beragam macam cara? Sosial media salah satunya. Tergantung kan, sosial media itu tergantung di tangan siapa? Di tangan yang berupaya, sekali lagi, sosial media di tangan yang berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Sosial media itu berubah menjadi lahan ilmu dan pusat dia mendapatkan amal-amal terbaik yang bisa dia amalkan sesudah mendengarkan ilmu dari sosial media. Tergantung di tangan siapa sosial media itu. Dulu nggak ada, zaman tahun 2000-an tuh kita sulit mendapati live streaming, sulit jemaah. Kalaupun ada tahun 2000-an yang bisa mengakses hanya orang-orang kaya. Dan itu hanya channel-channel yang besar dan kita tahu di TV-TV skala-skala nasional itu bisa. Tapi kalau sekarang seolah kita tuh bisa bilang kepada dunia kita punya TV kita masing-masing hadirin. Dulu TV itu terbatas, pilihannya tuh kita nggak bisa milih, nggak bisa memberikan pilihan dan kita juga nggak bisa milih karena pilihannya sudah tersedia. Kalau nggak RC dan seterusnya, SC dan seterusnya, Indo dan seterusnya, apalagi TV, RI dan seterusnya misalkan, itu aja pilihannya. Kalau sekarang jamaah mau milih sesuai dengan apa yang jamaah selera dengannya. Allah memberikan kemudahan itu di hadapan kita, satu, supaya kita makin dekat sama Allah. Dan harusnya begitu orang beriman. Wabtaghu ilaihil wasilah. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Qurbah. Cari cara yang dengan cara itu kamu makin dekat dengan Allah. Kalau emang harus caranya sedekah, sedekahlah.
Berbagilah. Majelis ilmu datanglah. Salat ya harus ini aja. Kalau yang wajib-wajib aja nggak perlu ditanya lagi karena itu kewajiban. Kalau emang caranya harus dengan packing snack, jamaah bagi-bagikan snack setiap kajian, fadhal. Kalau emang caranya baru bisa nge-share, posting, upload, unggah, repost, bagikan, lakukan. Ada banyak caranya. Apalagi Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan inqata amalu illa min thalas. Kalau wafat kita semua, terputus amalan kita semua kecuali dari 3 perkara. Shadaqatun jariyatun, ilmun yantafa'u bihi, waladun salih yad'ulah. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak soleh yang mendoakan. Nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Ilmunya manfaat. Sebarin jemaah. Lagi sholat, ajak orang lain untuk mengingatkan dirinya untuk sholat. Jangan lupa sholat. Astagfirullahaladzim. Begitu baca postingannya, saya belum sholat nih. Ayo sholat. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, ia adalah qurbah. Sesuatu yang membuat kamu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus membuat kita makin dekat sama Allah. Karena makin hari kita makin jauh meninggalkan dunia, dan makin hari kita makin dekat untuk masuk ke liang lahat. Dunia jauh kita tinggalkan, akhirat jauh menyapa di hadapan. Ayo bersiap. Dikatakan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah, Abu Wail Al-Hasan, Qatadah, Abdullah bin Katsir, As-Su'di Ibnu Zaid dan yang lainnya mengatakan bahwasanya maksudnya daripada wabtaghu ilaihil wasilah, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan cara mentaati Allah dan mengamalkan apapun amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi menurut pendapat ulama yang lain, di antara Al-Imam Mujahid, Qatadah dan yang lainnya, wabtaghu ilaihil wasilah adalah dekatkan dirimu kepada Allah dengan cara 2. 1, taat kepada Allah. 2, mengamalkan suatu amalan yang amalan itu diridhoi Allah. Beramallah. Karena kita dihisab bukan dengan apa yang kita tahu semata, tapi kita dihisab dengan apa yang kita amalkan. Hadirin, kita itu dihisab bima kanu ya'malun, dengan apa yang kita amalkan. Kita tahu ilmunya, kita tahu pahala besar di balik itu, tapi kalau kita nggak beramal, nggak dapat apa-apa. Hadirin tahu keutamaan sholat subuh, tapi kalau kita nggak sholat subuh, kita nggak dapat apa-apa jemaah. Meninggalkan sholat subuh dosa malah hadirin. Hadirin tahu ilmu tentang berinfak, keistimewaan berinfak, apa hikmah daripada berinfak, apa keutamaan berinfak, dan apa ganjaran bagi mereka-mereka yang berinfak. Tapi kita nggak mau berinfak, diam di tempat dan nggak akan jadi apa-apa. Tapi saat orang tahu ilmunya, keistimewaan berinfak, apa hikmahnya berinfak, keutamaan berinfak, ganjaran bagi mereka yang berinfak di jalan Allah, lalu mereka di subuh harinya berinfak, situ jemaah kerasa sesuatu kebaikan yang Allah berikan untuk seorang hamba ketika hamba ini dikaruniai rezeki oleh Allah bisa mengamalkan ilmu yang mereka punya. Kita nggak kurang ilmu dan kita nggak kurang motivasi, kita kurangnya amal. Kita nggak kurang ilmu, kita nggak kurang motivasi, kita kurangnya amal. Berapa banyak tahu subuh itu wajib, tapi masih bangun kesiangan. Berapa banyak orang tahu tahajud itu mulia, tapi nggak tahajud. Berapa banyak orang tahu qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, tapi nggak sholat qobliyah subuh. Berapa banyak orang tahu infak sedekah Allah ganti minimal 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa bahkan lebih daripada 700 kali lipat, tapi nggak berinfak juga. Artinya ilmunya masih sebatas ilmu, belum menjadi wabtaghu ilaihil wasilah, belum menjadi cara untuk kita makin dekat sama Allah. Karena kata Qatadah, Mujahid, Al-Imam Mujahid rahimahullah dan semuanya tadi mengatakan cara wabtaghu ilaihil wasilah itu 2. Lakukan apa yang Allah perintahkan, taati Allah maksudnya. Yang kedua, lakukan amalan-amalan yang Allah ridhoi. Amalkan. Tahu menuntut ilmu itu wajib, tapi nggak mau menuntut ilmu. Kan kita tahu ya jemaah,
Amalan itu yang akan membuat kita berubah. Amal. Yang membuat kita berubah itu amal, bukan cuma ilmu yang banyak. Catatan kita udah habis berlembar-lembar. Ini catatan saya nih kayaknya udah 3 buku Ustaz kalau di rumah. Iya, pertanyaannya, sudahkah catatan itu dikonversi jadi ilmu? Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Kamu tuh harus semangat, kejarlah yang bermanfaat. Wasta'in billahi wala ta'jas. Kamu juga harus semangat terus mohon pertolongan kepada Allah agar bisa mengamalkan apa yang kamu sudah dapatkan. Wala ta'jas, jangan malas. Jangan lemah, wala ta'jas, jangan malesan, jangan lemahan, jangan pribadi yang rebahan. Jangan sukanya merebah, scroll, anfaedah. Boleh kok jamaah scroll. Nggak apa-apa, silakan jamaah tuh scroll. Tapi yang balance. Scroll imbangi dengan share supaya scrollnya kita tuh nggak cuma sekedar sia-sia belaka, tapi kita ikut dapat tuangan pahala jariahnya karena kita nge-share yang baik-baik. Atau sekaligus kita nge-scroll plus kalau bisa kitanya juga ikut andil dalam hal apa? Ikut andil selain scroll, kita juga ikut andil buat konten yang baik agar supaya orang itu tercerahkan. Walaupun kita tahu ya jamaah mungkin yang nonton 1, yang nonton 2, ini bukan tentang sedikit atau banyak. Ini tentang bagaimana kita berupaya untuk meraih sesuatu yang namanya jariah pahala sesudah kita wafat. Dan pahala jariah itu datang salah satunya lewat sosial media yang kita punya. Besok jemaah kita benar-benar akan terkaget-kaget melihat, ya Allah pahalanya besar banget. Kenapa ini? Ini dulu karena kamu pernah posting A. Kamu pernah posting B. Oh ternyata postingan itu ada efek pahalanya ya? Iya. Dan hari ini jemaah gak perlu ngetok-ngetok pintu rumahnya orang ngajak sholat. Cukup update status, jangan lupa sholat. Orang akan tersadar kalau mereka masih punya iman. Kata Nabi, mohon maaf, Allah berfirman, fadzakir wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan saja kalau mereka beriman, tanfa'ul mu'minin. Peringatannya tanfa, pasti bermanfaat. Mukminin, asalkan mereka masih punya iman. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ayo cari cara untuk kita dekat sama Allah. Cari cara. Gimana caranya? Cari. Saya mau liburan Ustaz, ngajak keluarga. Kalaupun harus liburan, cari cara gimana caranya anak-anak tetap bisa berlibur, entah camping, kemah, tapi gak kehilangan esensi atau gak kehilangan cara untuk mereka tetap dekat sama Allah. Cari caranya. Camping sambil ngaji, barbekyuan sambil ngaji, camping sambil ada materi-materi sharing time yang membuat kita makin dekat sama Allah. Cari caranya. Jadi liburan tuh bukan cuma sekedar liburan, tapi ada hikmah di balik liburan. Apa hikmahnya? Anak-anak kita makin kenal siapa sosok Muhammad Al-Fatih misalkan contohnya. Anak kita makin kenal bagaimana cara menjaga sholat 5 waktunya. Sambil camping, sambil tahajud, ngajarin anak kita supaya mereka makin kenal dengan bahwa ada sholat namanya sholat sunnah tahajud yang kata Nabi, afdolus sholah ba'dal wajib atau afdolus sholah ba'dal faridah sholat tahajud atau sholatul lail. Kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat setelah yang wajib yang 5 waktu maksudnya adalah sholat tahajud. Kita ngajari anak kita sholat tahajud. Jadi ada esensi yang kita lakukan itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang tadi disampaikan, diulang. Jadikan antara kamu dengan syurganya Allah dan kamu terjauh dari nerakanya Allah ada seorang alim. Jadikan seorang alim menjadi perantara supaya kita makin dekat sama Allah, masuk ke dalam syurganya Allah dan terjauhkan dari siksa api neraka. Gitu hadirin. Wabtaghu ilaihil wasilah. Nomor 3. Ini yang sekarang saudara-saudara kita sedang lakukan di Syam, Palestina, dan di semua tempat mereka sedang wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun.
kamu pasti beruntung asalkan kamu mengamalkan 4. 1, kamu beriman. 2, kamu bertakwa. 3, kamu mencari wasilah untuk makin dekat dengan Allah. Yang keempat, wajahidu fi sabilih. Nomor 1, ya ayyuhalladzina amanu, harus beriman. Nomor 2, ittaqullah, harus bertakwa. Yang ketiga, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah cara untuk kita makin dekat sama Allah. Yang keempat, wajahidu fi sabilihi, berjihadlah kamu di jalan Allah. Berjuang, berjihad. Jihad itu makna spesifiknya yang kita masuk ke medan pertempuran. Tapi kalau kita maknai secara luas, jahada yujahidu itu artinya sungguh-sungguh. Jahada yujahidu artinya sungguh-sungguh. Maksudnya bersungguh-sungguh, seseorang yang bersungguh-sungguh membuat dirinya untuk meraih ridhonya Allah, maka dia siap melakukan apapun demi mendapatkan cinta yang dicintainya. Istri mencintai suaminya, suami mencintai istrinya, maka dia siap melakukan apapun untuk pihak yang dicintainya. Seorang hamba yang mencintai Rabb-nya, dia harus siap juga melakukan apapun yang menghadirkan cinta Rabb-nya hadir ke dalam hidupnya. Wajahidu fi sabili. Salah satu yang mengundang cintanya Allah adalah ketika kita sungguh-sungguh untuk ada di jalan ini, di jalan Allah. Sungguh-sungguh. Wajahidu, berjihad kamu, fi sabili, di jalan Allah. Setiap kita tuh mujahid. Setiap laki-laki mujahid, setiap perempuan adalah mujahidah. Cuman ada yang masih tertawan hubbud dunya wa karahiyatil maut. Apa yang membuat seseorang itu enggak sadar dirinya adalah seorang mujahid dan mujahidah adalah hubbud dunya, terlalu mencintai dunia, wa karahiyatil maut, dan benci mati. Bukan takut mati, takut itu khauf. Kalau karah itu artinya benci. Innallaha kariha salasa, Allah membenci 3 hal. Karih atau karah, wa karahiyatil maut, dan kamu benci mati, bukan takut mati. Seseorang benci mati karena dia nggak mau meninggalkan dunia dan semua gemerlap yang ada di dalamnya. Dia nggak mau mati. Saya pokoknya mau hidup 1000 tahun lamanya. Nggak bisa jemaah. Mau 1000 tahun kek, mau 1000 tahun kek, mau 4000 tahun, mau 10.000 tahun, kita pasti mati. Kita pasti mati kok. Dan kematian itu ada di hadapan kita sebentar lagi. Jangan bilang nanti 60, belum tentu nyampe. Jangan bilang nanti 50, belum tentu nyampe. Jangan bilang nanti 40, belum tentu nyampe. Nanti deh saya tobat kalau saya udah punya segala-galanya, belum tentu nyampe. Nanti saya sholat kalau udah kaya raya, belum tentu nyampe. Sebelum kaya udah mati duluan. Lagi jamaah, kekayaan mana yang selamanya di dunia ini? Nggak ada. Kekayaan mana yang selama di dunia ini? Nggak ada. Ada yang satu titik di tahun-tahun ini dia kaya raya, ada tahun-tahun dia harus kembali merasakan kepedihan, kebangkrutan, kerugian. Ada yang kemarin ngontrak, sekarang Allah titipkan kelebihan sedikit rezeki. Ada yang kemarin belum punya, sekarang lagi punya. Udah, ntar dibalikin lagi aja. Udah pahami aja konsepnya. Pernah nggak punya, nanti nggak punya lagi, nanti punya lagi. Hidup itu kan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hidup itu hanya kami putar gilirkan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hidup kalian itu hanya kami putar balikan aja kok. Jadi kalau sekarang sedih, ya jangan meratap lama-lama, karena nanti juga bahagia, tenang. Ntar juga bahagia. Kalau sekarang lagi bahagia, jangan sombong, jangan jumawa, karena biasanya setelah bahagia ada sedihnya lagi. Hidup ini bolak-balik begitu aja, bahagia, kadang sedih, kadang bahagia lagi, kadang sedih lagi, kadang bahagia lagi, kadang sedih lagi. Begitu hadirin. Allah berfirman dalam Al-Quran, wajahidu fi sabili. Nomor 4-nya setelah ya ayyuhalladzina amanu, beriman kamu semuanya ya, ittaqullah, bertakwa kalian kepada Allah ya,
Wabtaghu ilaihil wasilah. Jadikan sesuatu sebagai perantara untuk makin dekat dengan aku ya. Yang keempat, Allah minta kita ngapain? Jihad. Wajahidu fi sabili. Berjihad kamu. La'allakum tuflihun. Kalau 4 ini kalian lakukan, kalian pasti beruntung. Jadi kalau ditanya mau beruntung atau enggak? Jawabannya mau, itu jawabannya 4. Iman, takwa, cari wasilah untuk membuat dirinya makin dekat sama Allah, lalu beramalah dengan itu. Yang keempat, jihad. Jangan tinggalkan jihad jemaah. Jangan tinggalkan jihad. Dengan apa saya harus berjihad? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Allah berfirman dalam Al-Quran, jihadlah kamu dengan harta. Wa anfusikum, jihadlah kamu dengan jiwa. Hartanya dipakai berjihad hadirin. Mobil parkir di masjid. Mobil saya bagus, nggak apa-apa, biar orang tahu. Pamer dong, bukan. Maksudnya biar orang tahu bahwa masjid punya marwah. Motor parkir silakan. Tapi motor saya kadang nggak apa-apa, udah parkir aja motor di sini. Biar orang tahu bahwa semaraknya seorang muslim itu datang, mereka membawa kendaraan yang terbaik yang mereka tunggangi, yang Allah titipkan kepada mereka. Jihad. Punya ilmu, pakai. Punya perangkat, pakai. Punya sosial media, pakai. Punya handphone, pakai. Libatin semuanya untuk berjihad. Jangan sampai setiap hari Anda nambah peralatan, nambah aksesoris, nambah baju, tapi nggak ada yang dipakai jihad satupun. Hanger dibeli lagi, tambah hanger yuk, beli hanger lagi. Baju numpuk, buat apa hadirin? Berat hisapnya loh. Tas banyak. Ya kalau dipakai semuanya bagus, tapi kalau nggak dipakai semuanya, dan rata-rata kita punya sepatu 20 pasang, yang paling sering dipakai biasanya cuma 2 pasang. Yang paling dia sukai sama yang paling dia sukai nomor 2. Jadi nomor 1, nomor 2 yang paling dia sukai itu yang bakal dia pakai terus. 18 lainnya cenderung udah dekem aja di situ. Kenapa nggak dibawa jihad? Pakai buat berjihad. Sepatu pakai jihadnya dengan cara dipakai ngaji. Tas cara berjihadnya dipakai ngaji. Motor mobil dipakai datang ke pengajian. Pakai jihad jamaah. Disuruh jihad. Apalagi kalau mendengarkan perkataan ulama, wah ini perkataan ulama bagus sekali. Kalimatnya gini. Tidak terlintas siapa yang berbicara, tapi terlintas perkataannya. Kurang lebih kalimatnya, sesungguhnya yang membuat kaum muslimin itu terpukul mundur gara-gara mereka meninggalkan perintah Allah yang sejatinya perintah ini membuat mereka beruntung. Apa itu? Wajahidu fi sabili, berjihad kamu di jalan Allah. Kami berulang-ulang mengingatkan ya jemaah, Allah berfirman Al-Baqarah 149. Al-Baqarah 149. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat mi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak pasukan kecil mengalahkan pasukan dalam jumlah besar biidznillah, dengan seizin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kuncinya apa berarti? Kuncinya sabar. Udah, yang penting kamu tetap berjuanglah di jalan Allah. Wajahidu fi sabili, dan jihad aja. Mau jumlahmu sedikit, mau peralatanmu tidak selengkap peralatan tempurnya mereka, walaupun kita penuh keterbatasan, walaupun kita sedang hancur porak-poranda dibombardir, bersabar, tetap berjuang. Allah sampaikan titik kemenangan itu ada dalam genggaman dan nyata di hadapan. Sebentar lagi nih jemaah, udah optimis aja jemaah. Lisan jangan berhenti mensyiarkan, postingan jangan berhenti untuk memposting, ajakan jangan pernah berhenti untuk mengajak. Tunjukkan tentang keberpihakan kita. Kita jelas di posisi mana. Harus jelas, jangan abu-abu. Nggak ada abu-abu, jelas. Pilih Israel apa Palestina, silakan. Kenapa mereka diuji? Allah lagi mau menguji kita, kemana kita berpihak. Ada semangka, ribut lagi. Harusnya nggak usah pakai semangka dong. Aduh, udah bukan saatnya jemaah meributkan itu. Ada orang yang tadinya nggak pernah posting Palestina,
ada sebuah simbol yang muncul berupa buah semangka yang halal dan kita tahu itu thayyib. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah dari muka bumi ini yang halal dan thayyib, yang berkualitas. Buah itu buah thayyib. Masih aja diributin. Harusnya benderanya aja, ngapain sih pakai semangka-semangka? Jemaah, bukan lagi setiap perjuangan tuh akan menemui simbolnya masing-masing. Kalau memang dengan cara itu cara agar supaya syiar ini makin menggelombang besar, buktinya yang gak pernah posting tiba-tiba posting, yang takut-takut selama ini tiba-tiba tahu-tahu jegler posting sebuah simbol yakni dengan buah semangka. Ya udah, itu udah nunjukin keberpihakan. Selama ini ada artis puluhan juta follower gak pernah posting, tapi begitu ada gerakan ini loh sebuah simbol buah semangka, mereka datang. Allah, watermelon itu membuat semakin jelas banyak pihak yang masih mencintai Palestina, yang berpihak kepada Palestina. Belajar Al-Maidah itu sama dengan belajar, sebenarnya bukan Al-Maidah aja, belajar Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Itu sebenarnya belajar tentang bagaimana kita mencintai Al-Ardul Muqaddasah. Kemarin ketemu kan sama ayatnya? Ardul Muqaddasah, tanah suci milik kita semua. Bahkan Nabi bilang, la tushaddu rihal illa ila salasata masajid. Kamu tuh jangan capek-capek ya pergi ke 3. Kamu tuh jangan capek-capek mengadakan safar, berpergian jauh kecuali ke 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Kamu jangan capek-capek. Gak disebut sama Nabi Masjid Muhammad Al-Fatih, Masjid Fatimah Garung, gak disebut sama Nabi. Jangan capek-capek kamu ngadain safar, kecuali boleh capek nih ke 3 tempat. Boleh kamu berjuang mati-matian ke 3 tempat. Boleh hartamu habis dijihadkan ke 3 tempat. Kata Nabi, bukankah umrah itu jihad untuk perempuan? Ya Rasulullah, apakah perempuan juga wajib berjihad? Iya. Bagaimana caranya? Umrah. Umrah itu jihad buat perempuan. Jadi kalau kita mengorbankan harta, itu pun juga dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kamu korbankan waktumu, cutimu, hartamu, bahkan kamu rela menggandeng anak-anakmu untuk pergi sampai ke Baitullah, atau pergi ke Masjidil Haram, atau kamu datang ke Masjidil Aqsa. Wajahidu fi sabili, berjihad di jalan Allah. Kita nggak bisa datang ke sana. Sekarang kita bisa apa? Share, serukan, ajak, ikut berderma, silakan fadhol. Tapi ntar uang saya dipakai buat ini, buat itu. Udah, nggak usah mikir itu jamaah. Kembalikan itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala, tapi niat kita bismillah, sambil tentunya kita teliti. Kalau memang ini amanah, titipkan. Kalau dirasa track recordnya tidak amanah, tidak ada penjelasannya, cukupkan. Tergantung kemantapan hati, karena orang mantapnya hati itu beda-beda. Saya mantap nih sama A, silahkan. Saya mantap sama B, silahkan, fadhol. Gimana cara kita? Wajahidu fi sabili, berjihad supaya kita beruntung tuh berjihad. 1, suarakan. 2, tunjukkan keberpihakan. 3, ajak. Anak kita tuh ajak. Dari kecil mereka kasih tahu. Nah, ini ya ada si Israel sama saudara kita di Palestina. Yang Israel tuh begini. Yang saudara kita di Palestina tuh begini. Kasih tahu. Ajak. Buat anak kita itu punya cita-cita, anakku ini besok jadi pembebas Al-Aqsa. Setelah generasinya Umar bin Khattab, datang generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah datang generasi Salahuddin Al-Ayyubi, datang generasi Muhammad Al-Fatih. Setelah generasi Muhammad Al-Fatih akan datang generasi-generasi berikutnya. Siapa mereka? Anak-anak kita besok. Seorang ibu tanamkan itu sama anaknya. Cita-citanya besar. Anak muda yang galaunya tentang sesuatu yang besar, movementnya nanti besar dengan izin Allah. Tapi kalau galaunya dengan hal-hal yang remeh, galaunya kenapa? Putus cinta, cintaku bertepuk sebelah tangan. Galaunya kenapa?
Kok yang bersanding di pelaminan dia sama yang lain, bukan sama saya. Duh. Galau untuk perkara-perkara yang remeh tidak akan membuat dan membentuk anak muda itu jadi orang yang besar. Tapi ketika pemuda-pemudinya menggalaukan satu hal yang besar, gerakannya, movementnya akan besar dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Movementnya besar. Jadi galaunya itu harus galau yang besar, hadirin. Orang tua dari sekarang beritahu anak-anak, spill kepada cucunya, cicitnya, anaknya. Anakku, kamulah ini yang nanti membebaskan Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Jadi nggak terlalu kemungkinan nanti pembebas ada Umar bin Khattab, Quraisy Kurdi, dari Arab Quraisy, lalu ada Salahuddin Al-Ayyubi dari Kurdi, bangsa bagian-bagian Irak, lalu ada Muhammad Al-Fatih Turki, siapa tahu besok Sutardi bin Suparno Indonesia pembebas, kan nggak tahu jemaah dari bangsa Indonesia atau dari bangsa yang lain, kita nggak tahu. Tapi Arab sudah, Irak sudah, dari Turki sudah, tinggal nggak tahu nih dari Malaysia atau dari Indonesia atau dari Asia atau dari bangsa Melayu nanti pembukanya, nggak tahu. Allahu a'lam bishawab. Tugas kita nyiapin generasi-generasi hebat itu, generasi yang dalam dadanya ada Al-Quran, yang bukan cuma hafal. Selamat anak Anda hafal 2 juz Al-Quran dan 100 hadis. Bukan cuma itu, tapi kita mau akhlaknya terbentuk, karismatiknya terbentuk, skillfulnya terbentuk. Mereka hidup membawa semangat cita-cita besarnya Muhammad Al-Fatih, membawa cita-cita besarnya Rasulullah SAW, membawa cita-cita besarnya orang-orang hebat yang track recordnya jelas, ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jemaah. Siapa kita? Muslim yang insya Allah akan meraih keberuntungan dengan 4 cara. 1, beriman. 2, bertakwa. 3, wabtaghu ilaihil wasilah, mencari wasilah. 4, wajahidu fi sabili, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ia melakukan apa yang 4 tadi, melainkan ia berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat, dan itulah yang dimaksud dengan la'allakum tuflihun. Artinya dapat syafaatnya Rasulullah tuh ada perjuangannya. 4 tadi, beriman, bertakwa, wasilah, cari wasilah. Yang keempat, jihad. La'allakum tuflihun, engkau pasti menang, dapat syafaat. Engkau pasti tuflih, mulia lagi beruntung. Engkau mendapatkan keberuntungan terbaik di syurganya Allah, yakni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun juga artinya ketika Allah memerintahkan mereka supaya meninggalkan perbuatan yang Allah haramkan, maka mereka menjauhkan diri dari apa yang Allah haramkan. Dan Allah memerintahkan untuk taat, maka mereka mentaati apa yang Allah perintahkan. Dan Allah memerintahkan mereka untuk memerangi musuh-musuh Allah dari kaum kufar, orang-orang musyrik yang keluar dan meninggalkan jalan yang lurus ini, maka Allah pun memotivasi mereka, kaum-kaum mukmin, agar terhadap apa yang dijanjikan bagi orang-orang yang jihad di jalan Allah berupa keberuntungan dan kebahagiaan yang besar, yakni syurganya Allah Subhanahu wa taala yang terus berlangsung tiada habis-habisnya, yaitu istana-istana yang tinggi, istana-istana yang aman, indah pemandangan-pemandangannya, langitnya lagi harum dan langitnya lagi harum, tempat-tempatnya, dan sesiapa yang menempatinya ia pasti merasakan kenikmatan tanpa penderitaan, dan ia hidup tanpa pernah mati, pakaiannya pun tidak pernah usang, dan dia muda selama-lamanya. Syurganya Allah harum, istana yang mewah, keberuntungan abadi, kebahagiaan besar yang tiada habis-habisnya, pemandangan yang indah dan mempesona, tinggi, aman, harum. Sesiapa yang menempatinya dia akan merasakan nikmat tanpa pernah menderita, ia akan hidup tanpa pernah mati, pakaiannya akan baik, tidak pernah usang, dan dia akan muda selama-lamanya. Ya Allah. Lalu kita mau nukar dunia ini dengan syurganya Allah yang barusan?
Dunia ini tidak pernah mudah selamanya. Ingat ya teman-teman. Sebentar lagi kita tinggalkan masa-masa muda ini. Ada mungkin sebagian kita udah gak muda lagi nih. Kalaupun ada disebut muda, sebentar lagi kita akan tinggalkan masa-masa muda ini. Dan tidak akan pernah kita kembali ke masa itu. Fisik kita makin lemah. Mata kita sebentar lagi kita giniin. Kok tulisan Muhammad Al-Fatih kok berbayang ya? Sebentar lagi tuh. Maka mumpung masih muda, kaki masih kuat, segera beramal. Pakai untuk beramal. Mumpung tangan masih bisa ngetik yang baik-baik, ketik yang baik-baik. Mumpung telinga masih bisa mendengar satu informasi yang baik, dengarkan lalu sampaikan lagi sama yang lain. Mumpung masih sehat, beramallah sebelum sakit. Mumpung waktu luang, beramallah sebelum sempit. Mumpung masih muda, beramallah sebelum datang masa tua. Mumpung masih hidup, beramallah sebelum datang kematian. Jangan tukarkan dunia yang sebentar dengan akhirat yang tinggi, agung, mulia, indah pemandangannya, harum tempatnya. Sesiapa yang menempatinya, dia akan nikmat tanpa ada penderitaan, dia akan hidup tanpa pernah mati, dia akan memakai pakaian yang indah tanpa pernah usang, dan dia akan senantiasa muda selama-lamanya. Saya 60 tahun Ustaz, tenang ibu, kata Nabi. Penghuni syurga umurnya semuanya sama, 33 tahun, 33 tahun. Jadi simbah-simbah yang hari ini kita lihat simbah-simbah, besok jadi gadis muda berusia rata semua, 33 tahun, 33 tahun. Muda semua. Gak ada lagi penderitaan, semuanya bahagia dan bahagia selamanya. Hidup tidak pernah mati. Itu kan yang diinginkan. Kita kan pengennya kalau dapat nikmat, kita pengennya hidup selama-lamanya aja. Di sana hidup selamanya, gak mati-mati. Allah. Hari ini jamaah masih muda, 20 tahun lagi jamaah tua. Hari ini jamaah kaya, tapi besok akan ada jamaah kaya tapi makan. Ini ada minyaknya ya? Oh enggak, mohon maaf. Ini ada gulanya ya? Oh enggak, mohon maaf. Kalau pesan es teh sekarang udah mulai terdengar. Mas pesan teh tawar anget. Udah bukan teh manis anget. Dulu waktu masih muda, teh manis anget ya, manisnya pol. Manisnya banget ya. Manisnya harus manis banget ya. Sekarang teh tawar hangat. Udah gak berani yang manis-manis. Minyak-minyakan udah gak berani. Kacang-kacangan udah gak berani. Makan duren udah gak berani. Dulu waktu muda makan duren 2 gede-gede sendirian. Sekarang baru makan 3 bongkol udah aduh sini kok kerasa ya. Udah dong jamaah, itu bentar lagi udah. Gak usah lama-lama aja, siap-siap. Ayo siap-siap. Yuk. Kita tuh mau ke sana. Rumah kita abadi tuh di sana jamaah. Ini tempat transit, bentar aja udah. Apa kata ayat ini? La'allakum tuflihun. Kamu pasti beruntung. Apa keuntungan terbaik? Dapat syafaat. Yang lebih tinggi daripada dapat syafaat apa? Syurganya Allah. Yang lebih tinggi daripada dapat syafaat itu adalah syurganya Allah. Dapat syafaat ya bagus. Syurganya Allah itulah puncak dari segala puncak. Siapa yang memasuki syurga, dia akan merasakan nikmat tanpa pernah menderita. Siapa yang masuk syurga, dia akan hidup tanpa pernah mati. Siapa yang masuk syurga, dia akan memakai pakaian terbaik tanpa pernah usang. Dan sesiapa yang masuk syurga, dia akan senantiasa muda selama-lamanya. Gak ada lagi sedih. Mohon maaf, kotoran hidung aja gak ada. Keringat penghuni syurga, kata Nabi dalam hadis Muslim au kama qala, berubah baunya seperti bau kasturi, wangi. Gak ada lagi, mohon maaf, ludah. Gak ada lagi, mohon maaf, ingus. Gak ada lagi, mohon maaf, buang air. Semuanya mudah bagi Allah. Sebagaimana hari ini Allah mudah mengatur pembuluh darah, jantung, kerja usus, kerja paru-paru,
Padahal ini rumitnya bukan main. Seperti itu juga bagi Allah mudah membuat seorang penghuni surga tidak berkeringat kecuali mengeluarkan bau kasturi, tidak mengeluarkan ingus, tidak mengeluarkan ludah, tidak mengeluarkan buang air kecil wala buang air besar, kecuali semuanya nikmat, lagi nikmat, lagi nikmat di atas kenikmatan. Jangan ditukar jemaah. Jangan ditukar surganya Allah dengan dunia yang sebentar. Jangan ditukar. Sebentar lagi. Ingat ya hadirin kata-kata kunci. Sebentar lagi. Inna adzannakum adzaban qariba. Ingat, qariba, sebentar lagi akan datang berpisahnya kita dengan dunia. Say goodbye. Mumpung masih hidup, beramal, beramal, beramal. Ada rezeki, titipkan. Ada rezeki, titipkan. Bukan untuk dia. Wallah jamaah, kata Nabi, kamu beramal itu bukan untuk kamu. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran. Di antara Nabi juga bersabda tentang apa yang kamu amalkan itu nanti kembali kepada pemiliknya, kan begitu. Atau dalam firman Allah dalam Al-Quran, Al-Quran daripada surah 17. Quran surah 17 Al-Isra ayat yang ke-7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu bukan untuk orang lain. Kemarin yang kita titipkan, titip ya 100.000, titip ya 10 sak semen, titip ya 1 koral, 2 koral, 3 koral, 1 dam truk, 2 dam truk, 3 dam truk, titip ya 1 dak panel, 2 dak panel dan seterusnya, titip cat ya, titip ini ya, titip itu ya, titip membersami dan segala bentuk macam-macamnya ya, bukan untuk mereka lah. Tapi Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kamu lakukan itu sejatinya adalah untuk dirimu sendiri. Wa in asatum, tapi kalau keburukan yang kamu lakukan, keburukan itu juga untuk falaha, untuk dirimu juga. Buat baik untuk kita, buat buruk ya untuk kita. Begitu aja jamaah jalan Allah. Ini ayat ke-35. 36. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak dapat diterima dari mereka. Mereka tetap akan mendapat azab yang pedih gara-gara kekufurannya. Walaupun mereka punya dunia dan seisinya, dan ditambah lagi mereka punya lagi dunia dan seisinya, lalu mereka pakai semuanya untuk menebus dosa-dosa mereka, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena mereka mati dalam keadaan kufur. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim ya Allah. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama orang-orang yang baik ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. 37. Mereka ingin keluar dari neraka tetapi tidak akan dapat mereka keluar dari sana. Mereka mau keluar, tapi bisa apa enggak? Tidak pernah bisa keluar dari sana. Kalau udah masuk ke sana tuh nggak bisa keluar tuh gimana jemaah? Jamaah di sini lagi mumet, bingung, terjebak dalam satu kondisi. Tolongin saya dong, manusia bisa nolong. Kalau jamaah di sana siapa yang nolong? Nauzubillah, summa nauzubillah. Wa ma hum bi kharijina minha, dan mereka tidak pernah bisa keluar minha, dari sana, gara-gara mati dalam keadaan kufur. Walahum adzabum muqim, dan bagi mereka azab yang amat kekal. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Rasa-rasanya walaupun ayat tadi sudah kita baca, tapi besok kita tetap akan melanjutkan ayat ke-38. Wasariq wasariqat wasariqu wasariqatu
faqta'u aydiyahuma jazaa'un bima kasaba nakalam minallah. Apa hukum bagi pencuri baik laki-laki maupun perempuan? Besok kita bahas insyaallah kalau masih diberi kesempatan hidup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uighur wa fi Halb wa fi Sin wa fi Rohingya wa fi Indonesia wa fi Malaysia wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi kulli makan. Allahumma astur uyubana, Allahumma astur awrati nisa'il mu'minin, Allahumma ansur da'watana ya Allah ya Rahman ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhikin makhraja min kulli usrin yusra. Allahumma awsina ila Makkah wal Madinah lil hajj wal umrah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya, atau teman-teman bisa save WA-nya 081213 607020. Barakallahu fiikum.